The ghosts. But we are very... We fight new wars. The old options, where it is. Stop where you are, sir. On your knees. Get out. And we get shit done. Death. Praying. Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Pada video kali ini, channel Palanta Movie akan mengulas alur cerita Mile 22, yaitu film laga tahun 2018 asal Amerika Serikat. Film ini disutradarai oleh Peter Berg dan dibintangi oleh Mark Wahlberg sebagai James Silva. Tidak ketinggalan pula, film ini juga dibintangi oleh aktor Indonesia Iko Uwais sebagai Linor. Film yang berdurasi 1 jam 34 menit 40 detik ini menceritakan tentang James Silva yang bekerja sebagai agen CIA. Silva bersama rekannya ditugaskan untuk menjalankan sebuah misi rahasia. Misi tersebut adalah mengantarkan Linor menuju bandara dengan selamat. Hal ini dilakukan sebagai syarat dari Linor agar Silva dan rekan-rekannya mendapatkan lokasi keberadaan cesium yang digunakan untuk bom nuklir. Perjalanan jauh 22 mil menuju lokasi penjemputan tidak berjalan mulus. Serangan dari berbagai arah datang menghadang perjalanan mereka. Fakta mengenai operasi misi rahasia dan jati diri dari Linor pun terungkap. Bagaimana kisah lengkap film tersebut? Simak videonya sampai habis. Bagi sahabat yang belum menonton filmnya, disarankan menonton film tersebut terlebih dahulu karena menonton film secara utuh jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke isi ceritanya. Which one? Honey said one. I read the same. Waiting for them. Di awal film diperlihatkan James Silva beserta rekan-rekannya sedang melakukan penyergapan. Tindakan ini diawali oleh 2 orang rekannya yang berpura-pura menanyakan alamat di Jalan Natal nomor 111. Salah seorang dari mereka kemudian melemparkan granat kejut dan membuat musuh tak berdaya. Setelah memastikan jumlah musuh sesuai, mereka kemudian mencari dan mengumpulkan data milik musuh. Salah seorang rekannya yang berada di markas pusat menangkap tanda panas yang kuat di lantai 2 melalui drone. 2 orang kemudian pergi memeriksa ruang itu dan tidak menemukannya. Namun ternyata orang tersebut berada di balik dinding dan menembaki mereka. Namun orang itu berhasil dilumpuhkan. Kekacauan yang terjadi dimanfaatkan oleh musuh untuk memberikan perlawanan. Terjadi baku tembak yang menewaskan salah seorang rekan Silva. Namun kerugian besar justru dialami oleh musuh, sebanyak 5 orang musuh tewas di tempat. They're gonna torch it. Rumah itu pun mulai mengalami kebakaran dan seorang musuh yang terbakar melompat dari jendela lantai 2. Silva yang menunggu di luar rumah kemudian menembak musuh yang terlihat masih sangat muda. Sebelumnya, pemuda itu sempat berkata kepada Silva, "Kau membuat kesalahan." Silva kemudian berkata bahwa dirinya telah banyak membuat kesalahan. Dia pun menembak pemuda itu hingga tewas. Of these wars outside of the war zones, countries, and you have the presidential authority to do. James Silva. Scene beralih. 16 bulan pun berlalu. Silva terlihat berdebat dengan rekannya mengenai hasil temuan dalam misi yang mereka lakukan. Dalam misi itu, mereka tidak menemukan cesium yang digunakan untuk senjata nuklir yang menghasilkan radioaktif. Mereka hanya menemukan beberapa senjata berat dan lukisan palsu di dalam peti yang mereka geledah. Silva merasa kesal dan marah kepada Alice karena informannya tidak memberikan informasi yang benar.
Oh, since when do we trust local special forces? Jesus. Sementara itu, di sebuah pesawat milik Rusia, terlihat beberapa personil tentara Rusia dan seorang wanita parubaya sedang bersiap-siap melancarkan misi. Silva bersama rekannya dan beberapa petinggi membahas hasil penggeledahan yang mereka lakukan sebelumnya. Dalam misi itu, mereka tidak menemukan cesium seperti yang diinformasikan oleh informan milik Ellis. Occurred as a result of failure of imagination. 100%, he appears driven and motivated by something other than Be held responsible for the single largest intelligence. Sementara itu, terjadi sedikit keributan di depan kedutaan besar Amerika. Linor mencoba menerobos barikade di depan kedutaan. Dia kemudian turun dari mobil dan menunjukkan sebuah disk yang diduga berisi informasi rahasia. Terjadi perdebatan antara Ellis dan Silva mengenai Linor. Ellis berkata bahwa Linor merupakan aset atau informan miliknya yang dapat dipercaya. Di sini, Silva merasa tidak bisa mempercayai Linor terkait dengan kasus penyergapan sebelumnya. Seorang rekan mereka mengatakan bahwa Linor memiliki informasi tentang lokasi keberadaan 6 set cesium. Linor ternyata mengajukan persyaratan bahwa dirinya ingin dikeluarkan dari negara ini dan diberi suaka. Setelah itu, dia akan memberikan kode untuk membuka piringan cakram yang berisikan informasi lokasi dari cesium. Ellis menemui Linor dan berkata kepada mereka cakram tersebut. Linor menuntut agar dirinya dibawa keluar dari negara tersebut, baru setelah itu dia akan membuka cakramnya. Mereka pun berdebat dan Ellis mengancam akan menyiksa Linor jika tidak segera membuka cakramnya. Open the disc, Lee. I'll go get a sledgehammer. Negara ini dan gue akan kasih sisiumnya. Linor kemudian berkata, lihat seksama lukisan-lukisannya. Ternyata informasi yang diberikan oleh Linor sebelumnya kepada Ellis mengenai keberadaan cesium benar adanya. Cesium tersebut ternyata tersimpan dalam lukisan palsu yang mereka temukan dalam operasi penggeledahan sebelumnya. Sementara itu, Kepala Keamanan Indokar, Axel dan Menteri Luar Negeri Indokar mendatangi Kedutaan Besar Amerika. Mereka bertujuan untuk bertemu dengan duta besar dan meminta agar Linor diserahkan kepada mereka karena Linor dituduh telah melakukan kriminal. If you have him, we would very much like him back. He's wanted for espionage. Espionage? Yes. Di tempat lain, Silva merasa kesal dan marah kepada rekannya karena belum bisa membuka piringan cakram yang berisi petunjuk lokasi keberadaan cesium 139. Dengan nada yang tinggi, dia mengatakan bahwa cesium 139 itu merupakan gabungan dari bom Hiroshima dan Nagasaki yang akan mengancam kehidupan banyak orang. Linor kemudian menjalankan beberapa tes untuk memeriksa kondisi mental dan kesehatannya. Dia juga menjalani serangkaian tes kejujuran dengan menjawab beberapa pertanyaan. Green. White. White. Does it feel like to kill a man? Nothing. Do you possess the code to open the disk? Espionage against your own government. Yes. Dua orang petugas medis melakukan pemeriksaan kepada Linor. Namun, Linor merasakan keanehan terhadap petugas medis tersebut. Ternyata mereka merupakan orang suruhan yang ditugaskan untuk menghabisi Linor. Salah seorang dari mereka berusaha untuk menyuntikkan sesuatu kepada Linor, namun tak berhasil. Linor dengan cepat menghindar walaupun tangan kirinya terborgol pada tempat tidur. Perkelahian pun tak terhindarkan dan berlangsung sengit. Meskipun demikian, Lee sedikit kesulitan saat menghadapi mereka dan membuat Lee mendapat beberapa luka. Lee berhasil melepaskan borgol dari tempat tidur itu dan berjuang sekuat tenaga hingga berhasil melumpuhkan musuh tersebut.
Situasi yang dialami oleh Lee mengharuskan Silva dan rekan-rekannya untuk melakukan misi rahasia Overwatch. Silva berpendapat bahwa percobaan pembunuhan terhadap Lee membuktikan bahwa Lee merupakan aset berharga atau ancaman bagi negara asal Lee, Indokar. Either way, we had to protect her. Tim unit khusus miliknya harus mengantarkan Lee ke bandara dan menempuh perjalanan sejauh 22 mil dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Mereka harus menjaga agar Lee tetap aman dan selamat sampai di lokasi penjemputan. Package is Lee North to deliver that package from here. He is lock the information on a disk. He give us the code to unlock the disk. Lee akan memberikan kode rahasia untuk membuka cakram yang berisi lokasi keberadaan Cesium 139 setelah tiba di pesawat. We have a team of 7 operators. Dalam misi ini juga disebutkan bahwa Silva bersama 6 rekannya harus melepaskan kewarganegaraan mereka sebagai warga negara Amerika Serikat. Hal ini tentu saja dilakukan untuk menghindari konflik antara Amerika dengan Indokar. Prepare for net changeover. 1. Tooth Fairy. Good to go. Let's take a drive. Setelah memastikan sambungan jaringan telekomunikasi aman, Silva dan rekannya memulai misi pengantaran tersebut. Namun pihak militer Rusia dan seorang wanita paruhbaya yang dari awal memantau perkembangan situasi di kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indokar menyusup ke dalam sambungan telekomunikasi milik tim Silva. Perjalanan mereka sejauh ini berjalan lancar dan Silva mengajukan beberapa pertanyaan tentang tindakan Lee yang ingin menjatuhkan negaranya sendiri. Lee berkata bahwa dia tidak melakukannya demi uang, melainkan pemerintah negara tersebut telah menghancurkan keluarganya. You don't know me. No, I don't know you. This government destroyed my family. You got another roof for us? Yeah, there's an incident on this route. Rute yang akan mereka lewati mengalami masalah karena kecelakaan. Timnya yang berada di markas pusat memandu mereka melewati jalur alternatif lainnya. Setelah melewati beberapa persimpangan, 7 orang pengendara motor yang terlihat mencurigakan mengikuti mereka. Markas pusat yang memantau pergerakan tim Silva tiba-tiba kehilangan sinyal kamera dan merasa ada sesuatu yang janggal. Thanks, Dougie. I see him. Where's the signal? Pengendara motor tersebut kemudian menjauh dari rombongan Silva. Markas pusat kemudian memutar ulang rekaman tangkapan layar dan menemukan bahwa pengendara motor memasang sesuatu pada salah satu mobil milik tim Silva. Benar saja, mobil tersebut meledak dan menewaskan 3 orang anggota tim Silva dan seorang lainnya mengalami luka parah. This motorcycle's placed something on the side of the vehicle. Para pengendara motor tersebut kemudian melakukan tembakan dan melempar bom ke arah mobil Silva. Kekacauan yang terjadi membuat masyarakat sekitar panik dan ketakutan. Silva melakukan tembakan balasan dan berhasil melumpuhkan beberapa orang musuh. Ellis berupaya menyelamatkan seorang rekannya yang mengalami luka parah akibat ledakan sebelumnya. Sementara itu, Lee masih tetap berada di mobil dalam keadaan terborgol. Silva kemudian memerintahkan Douglas untuk mengambil mobil lain. Sementara itu, dirinya akan menyerang musuh dari samping dan berhasil melumpuhkan beberapa orang musuh. Ellis yang mencoba menyelamatkan rekannya yang terluka tiba-tiba mendapatkan serangan dari musuh. Musuh tersebut menembakkan pelontar granat, namun Silva berhasil menembaknya. Sementara itu, 2 orang musuh lainnya mencoba menyerang Lee yang masih terborgol di dalam mobil. Meskipun demikian, Lee berhasil mengalahkan mereka.
BMW now. Go. Rekan Silva yang mengalami luka parah memilih mengorbankan dirinya. Dia kemudian meledakkan granat yang diberikan Silva hingga menewaskan dirinya dan 2 orang musuh. Kekacauan yang terjadi mengharuskan Silva dan 2 orang rekannya serta Lenore untuk pergi ke safe house. Markas pusat terus memantau keadaan sekitar dan memastikan keamanan kafe yang merupakan safe house mereka. 7-2. Visuals up. Examining for possible threat. Ternyata Axel yang merupakan kepala keamanan pusat Indocard telah mengetahui keberadaan mereka di sana. Silva menghampiri Axel dan mereka pun berdebat. Axel menginginkan agar Lenore diserahkan kepadanya, namun Silva tetap bersikukuh tidak mau. Silva memaki dan berkata kasar kepada Axel. Silva memerintahkan Ellis untuk segera membawa Lee ke mobil. Silva pun merasakan keanehan, dia kemudian melihat sebuah bom di atas meja dan meledak. Para pengunjung kafe pun panik dan berlarian menyelamatkan diri. Kemudian 2 orang gadis masuk ke dalam kafe dan melemparkan granat hingga menyebabkan seorang rekan Silva terluka parah. Mereka kemudian menyerang Silva, namun Lee datang membantu Silva. Lee dan Silva bertarung menghadapi 2 gadis tersebut dan berhasil mengalahkannya. Dua orang musuh bersenjata datang dan mencoba untuk menyerang mereka, namun Silva berhasil melumpuhkannya. Silva bersama rekannya kembali melanjutkan perjalanan ke bandara. Namun kendaraan mereka ditabrak oleh mobil milik musuh dan mereka dihadang oleh sekelompok pasukan bersenjata. Get him in the building behind us. Keadaan menjadi semakin sulit dan mengharuskan mereka untuk membawa Lee melalui jalan belakang gedung. Sementara itu, Douglas yang dalam keadaan terluka berupaya menghalangi musuh untuk mengejar Silva. Dia menembaki musuh dan berhasil melumpuhkan beberapa di antara mereka. Namun, Douglas juga mendapatkan beberapa tembakan dari musuh dan membuatnya dalam keadaan sekarat. Axel kemudian datang dan menghabisi nyawa Douglas. Mother child one, you gotta get us way out of here. Perburuan terhadap Silva, Ellis dan Lenore masih terus berlanjut. Pasukan bersenjata masuk dan menyusuri gedung mencari keberadaan mereka. Ellis terpisah dengan Silva dan Lenore dalam kekacauan yang terjadi. Silva berkata kepada pemimpin markas pusat agar mencarikannya rute untuk menyelamatkan Ellis. Awalnya permintaan itu tidak disetujui, namun Lee berkata bahwa dia akan ikut membantu mencari Ellis. Let's go. Mother child one, make it dark in here. Sementara itu, Ellis berjuang untuk lolos dari kepungan musuh dan berhasil melumpuhkan beberapa musuh seorang diri. Lee terlibat pertarungan dengan beberapa orang musuh dan membuatnya kewalahan. Setelah berupaya sekuat tenaga, Lee berhasil mengalahkan musuh. Sementara itu, Silva terlibat baku tembak sembari berdebat dengan Axel. Silva kemudian melemparkan granat ke arah Axel, namun Axel berhasil menghindar.
Silva kemudian bertemu dengan Lee dan melanjutkan pencarian Alice. Seorang gadis kecil menuntun mereka ke tempat Alice berada. Alice saat ini sedang terlibat pertarungan dengan seorang musuh dan membuat Alice hampir kehilangan nyawanya. Dia beruntung berhasil diselamatkan oleh Lee dan Silva. Mereka kemudian bergegas melanjutkan perjalanan menuju lokasi penjemputan karena waktu yang mereka miliki tak banyak. Namun perjalanan mereka kembali dihadang oleh Axel. Markas pusat kemudian melepaskan tembakan rudal dari sebuah pesawat pengintai dan dengan seketika menghancurkan mobil dan Axel pun tewas. My pleasure. Mother? We don't have time for this. What's the status of the plane? Silva tiba di bandara dan menghentikan pesawat yang akan lepas landas. Mereka berhasil tiba sebelum pesawat mengudara. Lee kemudian menyebutkan kode untuk membuka piringan cakram yang berisikan lokasi keberadaan Cesium 139. It stopped. The clock stopped. Stations have been confirmed. They're being sent to Langley. Setelah memastikan lokasi dari Cesium tersebut, Lee kemudian masuk ke dalam pesawat. Alice juga ikut dalam penerbangan tersebut bersama Lee. Lee sempat berkata kepada Silva agar menyampaikan pesan kepada Mother. Hal ini membuat Silva berpikir keras maksud dari perkataan Lee. Alice bertanya kepada Lee tentang maksud gerakan jari yang dilakukan oleh Lee. Lee berkata bahwa itu merupakan meditasi yang membuatnya fokus bekerja. Code word is Russian. Sebuah fakta mengejutkan akhirnya terungkap. Kode sandi yang diberikan Lee ternyata dalam bahasa Rusia yang berarti Natal. Dan hal ini mengingatkan kembali sebuah misi yang pernah dilakukan Silva bersama rekannya di Jalan Natal nomor 111. Pemimpin markas tim Silva menyadari bahwa operasi ini merupakan Trojan Horse. Lee bukan merupakan agen ganda, melainkan agen rangkap 3 dan berkebangsaan Rusia. He's a triple agent. Oh my God. He's a Russian. Tampilan layar dari markas tersebut menampilkan gambar seorang anak muda yang pernah mereka bunuh saat melakukan misi di Jalan Natal nomor 111. Tiba-tiba sekelompok orang masuk ke markas pusat dan membunuh mereka semua termasuk pemimpin markas tersebut. Gotcha. Sementara itu, di pesawat juga terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Lee dan membunuh Alice beserta awak pesawat. Dari pengakuan yang diceritakan oleh Silva, diketahui bahwa dirinya membunuh seorang anak yang berusia 18 tahun saat menjalankan misi di Jalan Natal nomor 111. Ternyata ibu dari sang anak adalah orang yang berpengaruh dan sangat berkuasa. Failure of imagination. You mean the death of Overwatch? Son, and it turns out she was a very powerful lady. 18 years of age. Lee merupakan agen rahasia dari Rusia yang selama ini berpura-pura dan berhasil mengelabui Silva serta rekan-rekannya. Tujuan sebenarnya dari Lee adalah untuk menjalankan misi balas dendam terhadap Overwatch, terutama Silva yang telah membunuh seorang anak yang tidak bersalah. Film pun tamat. Nah sahabat, demikian alur cerita film Mile 22. Dari film tersebut ada pesan tersirat yang dapat diambil, diantaranya kesalahan dalam mendapatkan informasi dan mengambil keputusan yang tergesa-gesa hanya akan menimbulkan masalah baru. Terlalu mudah mempercayai orang lain juga akan menjerumuskan seseorang ke dalam penyesalan. Setidaknya sisakan sedikit ruang kosong untuk curiga, sekedar berjaga-jaga agar terhindar dari keputusasaan dan kekecewaan. Terima kasih, sampai jumpa di ulasan video berikutnya.